Haleluya, betapa bahagianya kita masih beroleh kesempatan untuk menyembah Tuhan, beribadah kepadanya, dan sekarang mendengarkan pemberitaan kebenaran firman Allah. Mari Bapak Ibu Saudara, kita buka hati dengan gembira dan percaya kita sambut firman Tuhan. Sehati kita berdoa. Bapa di surga, sungguh bukan karena kami lebih baik dari orang lain, maka kami beroleh hak istimewa untuk menghadap tahta kasih karunia-Mu di dalam doa, puji-pujian, dan sembahan. Ini semua semata-mata hanya oleh kasih karunia-Mu saja Bapa, di dalam Yesus Kristus Putra-Mu, yang menjadi satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kami pribadi. Sekarang dengan gembira kami siap diberkati oleh pemberitaan firman Allah. Urapi dengan roh-Mu kami semua, agar kami yang mendengar tidak hanya paham dan percaya, tetapi menjadi pelaku-pelaku firman. Dalam nama Tuhan Yesus, Bapa di surga, kami berdoa, kami sambut firman-Mu saat ini. Terpujilah nama Tuhan kekal selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, saat ini saya hendak mengajak saudara-saudara merenungkan sebagian firman Allah yang tertulis di dalam kitab Kisah Para Rasul, pasal yang ketiga, ayat 1 sampai dengan ayat 8. Perikop Alkitab yang 2 minggu lalu juga sudah kita pahami di bawah tema melangkah dengan iman, ketika berani melangkah dengan iman. Di mana kita memahami perikop tersebut dari sisi murid-murid Tuhan Yesus, yaitu Simon Petrus dan Yohanes. Saat ini dari perikop yang sama, saya hendak mengajak saudara-saudara memahaminya dari sisi orang lumpuh yang tiap-tiap hari meminta sedekah di gerbang indah di Bait Allah. Itu sebab maka khotbah saat ini saya beri judul, apa yang kau cari? Mari bersama kita membaca kitab Kisah Para Rasul, pasal yang ketiga. Saya hendak mulai membaca dari ayat yang kedua sampai dengan ayat yang ke-8. Di situ ada seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahirnya, sehingga ia harus diusung. Tiap-tiap hari orang itu diletakkan dekat pintu gerbang Bait Allah yang bernama Gerbang Indah, untuk meminta sedekah kepada orang yang masuk di dalam Bait Allah. Ketika orang itu melihat bahwa Petrus dan Yohanes hendak masuk ke Bait Allah, ia meminta sedekah. Mereka, yaitu Petrus dan Yohanes, menatap pengemis ini. Dan Petrus berkata, lihatlah kepada kami. Lalu orang itu menatap mereka dengan harapan akan mendapat sesuatu dari mereka. Tetapi Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai, kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus, orang Nazaret itu,
berjalanlah. Lalu ia memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Ia melonjak berdiri, lalu berjalan kian kemari dan mengikuti mereka ke dalam bait Allah. Berjalan dan melompat-lompat serta memuji Allah. Inilah mukjizat yang pertama yang dilakukan oleh para murid. Mukjizat yang menggemparkan seisi kota Yerusalem yang terjadi atas seorang pengemis yang tiap-tiap hari ada di dekat gerbang indah di bait Allah. Saudara-saudara, perhatikan bahwa si lumpuh ini posisinya benar. Artinya, ia berada di lingkungan bait Allah Yerusalem, dekat dengan gerbang indah. Salah satu dari gerbang bait Allah yang paling elok dan paling banyak dilewati oleh orang-orang, bahkan karena gerbang itu merupakan gerbang yang sangat indah, yang lewat di situ pun rata-rata adalah orang-orang kaya, orang-orang terhormat. Sebab itu bila tiap-tiap hari orang itu diletakkan di dekat pintu gerbang bait Allah yang bernama gerbang indah untuk meminta sedekah, itu sebuah posisi yang sangat tepat. Tetapi ternyata bahwa ini merupakan sebuah penantian panjang yang sia-sia. Karena apa? Mungkin tiap hari ia mendapat sedekah, tetapi tidak mengubah hidupnya sama sekali. Sejak dia entah kapan diletakkan di dekat pintu gerbang itu, meminta sedekah, hari-hari yang dilewati tetap sama. Ia hanya seorang yang lumpuh, yang meminta sedekah kepada orang-orang yang melewati gerbang indah itu. Tidak ada perubahan. Mengapa, saudara? Ini alasannya. Bahwa sekalipun si lumpuh itu posisinya benar, tepat dan baik, tetapi ternyata tujuannya salah. Alasan dan tujuan ia pergi ke bait Allah, rumah Allah, bangunan megah yang dibangun oleh Raja Salomo, dan setelah melewati sejarah panjang sempat dihancurkan oleh orang Babel, tetapi dibangun kembali, dan pada masa itu ada bait Allah yang dibangun oleh Raja Herodes, yang sekalipun mungkin kemegahannya tidak persis seperti zaman Raja Salomo, tetapi bait Allah itu sangat indah dan megah. Tetapi si lumpuh ini tiap-tiap hari ke rumah Allah, tidak mencari Allah. Tidak untuk menyembah Tuhan, tetapi tujuannya adalah ayat yang kedua bagian B sangat jelas, untuk meminta sedekah kepada orang-orang yang masuk ke dalam bait Allah. Itu sebabnya ketika Petrus Yohanes mendekatinya, ayat yang kelima kita bisa membaca, orang itu menatap Petrus dan Yohanes dengan harapan, dengan sebuah keinginan yang kuat untuk mendapat sesuatu dari mereka. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus,
mengapa ada tidak sedikit orang Kristen yang selama ini mengikut Tuhan, bisa dikatakan tak pernah absen dalam beribadah, bahkan mungkin giat melakukan pekerjaan Tuhan, tetapi nyaris tidak ada sesuatu yang terjadi. Tidak ada perubahan hidupnya, katakanlah tidak ada perubahan nasib sama sekali. Mengapa saudara? Firman Allah saat ini kiranya mengingatkan kita, mengoreksi kita, jangan seperti orang lumpuh ini. Kita berada di tempat yang benar, beribadah kepada Tuhan di dalam rumah Allah. Tetapi alasan dan tujuannya tidak benar. Jauh sebelum masa itu, Nabi Amos mendapatkan wahyu Allah dan mengingatkan bangsa Israel, yaitu pada kitab Amos pasal 5 ayat 4 dan ayat 5. Demikian, carilah aku, kata Tuhan, maka kamu akan hidup. Janganlah kamu mencari Betel, janganlah pergi ke Gilgal, dan janganlah menyeberang ke Berseba. Sebab Gilgal pasti masuk ke dalam pembuangan, dan Betel akan lenyap. Carilah Tuhan, seru Amos, maka kamu akan hidup. Agaknya saudara, firman Allah ini dilatar belakangi oleh kondisi bangsa yang mirip-mirip dengan orang lumpuh yang tiap-tiap hari meminta sedekah di gerbang indah Bait Allah tadi, Kisah Rasul pasal 3. Kegiatan agama selalu dilakukan, tetapi alasan dan tujuannya tidak benar. Itu sebabnya sampai sekurangnya 2 kali dikatakan, carilah aku, kata Tuhan, dan carilah Tuhan. Itu penegasan Amos. Cari atau mencari itu adalah suatu usaha yang dengan sepenuh hati untuk mendapatkan sesuatu. Tetapi juga kalau kita mencoba melihat dari istilah yang dipakai pada bahasa aslinya, maka mencari ini juga bisa diterjemahkan dengan to worship, menyembah. Jadi kalau kitab Amos pasal 5 ayat 4-5 itu hendak kita pahami dari arti kata ini, itu berarti sebuah seruan dan dorongan agar umat Allah termasuk kita sekarang ini berusaha dengan sepenuh hati untuk mendapatkan Tuhan, untuk worship, untuk bersekutu dengan Tuhan, supaya beroleh hidup. Lalu ditegaskan dengan janganlah kamu mencari Betel, Gilgal, dan Berseba. Saudara-saudara, apa artinya itu? 3 kota, 3 tempat yang disebutkan oleh Amos tadi memang merupakan kota dan atau tempat yang sangat penting dalam sejarah bangsa Israel. Betel
dari kata Bet-El, rumah Allah. Di dalam kitab Kejadian pasal 28, ketika Yakub melarikan diri dan dia tidur di pinggir sungai dan dia mendapat mimpi di mana ia melihat langit terbuka, anak tangga turun dari langit dan malaikat lalu turun naik ke sana. Dan disertai dengan apa yang Allah katakan, Allah akan memberkati Yakub dan keturunannya. Dan ketika Yakub bangun, batu di mana tempat untuk meletakkan kepalanya, ia tidur dan bermimpi itu, melihat anak tangga di mana malaikat turun dan naik. Dia siram dengan air, dengan minyak, dan kemudian ia sebut Betel. Disinilah ia berjumpa dengan Allah. Sedang Gilgal adalah satu tempat yang menjadi perkemahan pertama kali bangsa Israel ketika mereka masuk ke tanah Kanaan di bawah kepemimpinan Yosua. Setelah dengan mukjizat Yosua memimpin umat itu menyeberang sungai Yordan yang sedang banjir, dan para imam dengan memikul bait Allah berjalan di paling depan. Air Yordan seolah berhenti dan bangsa Israel semua dengan selamat melewati sungai itu. Maka di situ kemudian mereka berkemah dan mereka namai kemudian Gilgal. Sedang Berseba itu adalah jauh ke belakang, merupakan tempat yang sangat-sangat disenangi oleh umat Allah. Mengapa? Karena di tempat itulah terdapat sumur yang digali oleh Ishak, yang airnya meluap-luap sangat luar biasa menyebabkan wilayah itu subur. Itu dalam kitab Kejadian pasal 26 ayat 32 dan 33. Dan sumur itu kemudian diwarisi oleh Yakub. Kalau begitu apa artinya? Artinya Nabi Amos mengingatkan agar umat Allah berusaha sungguh-sungguh untuk mendapatkan atau bersekutu dengan Tuhan, Allah pencipta langit dan bumi dan sumber segalanya. Jangan hanya mencari Betel atau tempat rumah. Seseorang ketika kita pergi ke rumah, alamat yang kita tuju tentu kita tidak hanya sedang hendak menemukan rumah itu, tetapi ingin menemui pemilik rumah itu. Jadi ketika Amos berkata, carilah aku, carilah Tuhan, maka kamu akan hidup. Jangan mencari Betel, seolah kita mendengar seruan. Jangan hanya mencari tempat rumah Allah, Betel saja, tetapi carilah pemilik, penghuni dari rumah itu, yaitu Tuhan Allah sendiri. Jangan mencari Gilgal. Gilgal tempat bersejarah yang menunjukkan adanya mukjizat yang luar biasa. Maka melalui Amos Allah hendak mengingatkan, jangan hanya mengejar atau mencari mukjizat. Mukjizat itu perlu dan nyata sampai hari ini. Tetapi lebih perlu adalah mencari Tuhan, pembuat mukjizat itu. Jangan menyeberang ke Berseba, carilah aku, kata Tuhan. Berseba tadi, tempat di mana dulu Ishak menggali sumur,
dan menyebabkan wilayah itu subur, ini dapat disebut sebagai lambang kelimpahan. Maka ketika melalui Nabi Amos, Tuhan mengingatkan, carilah aku, jangan menyeberang ke Berseba, artinya carilah aku, bersekutulah dengan aku. Jangan hanya mencari atau mengejar berkat. Berkat itu perlu, aku pun, kata Tuhan pernah berfirman, akan memberi hidup berkelimpahan, tetapi bukan menjadi tujuan. Kembali kepada si lumpuh yang tiap hari diletakkan di dekat gerbang indah di Bait Allah. Iya, tiap-tiap hari. Wah, itu luar biasa, saudara. Kebanyakan kita mungkin, maaf, seminggu satu kali. Itu pun mungkin karena satu lain hal, ada yang kosong, kita tidak bisa pergi. Si lumpuh ini tiap hari. Tetapi tujuannya apa? Tidak untuk mencari Tuhan, tapi mencari orang. Tidak untuk menemui Tuhan, tetapi menemui orang-orang yang kiranya dapat memberikan sedekah kepadanya. Tempat itu dipilih karena strategis. Dan pengalamannya dibanding tempat-tempat yang lain ketika dia meminta sedekah, dekat gerbang indah itu tempat yang paling menguntungkan baginya. Sehingga dia selalu mendapatkan sedekah. Itu sebabnya maka Tuhan berfirman, jangan cari Betel, Gilgal dan Berseba. Carilah Tuhan. Berapa tahun si lumpuh ini berada di situ? Memang Alkitab tidak menulis. Tetapi ketika ia disembuhkan dengan mukjizat, ia lalu mengikuti Petrus dan Yohanes, memuji-muji Allah dengan berlompat-lompat. Pada ayat 10 Kisah Rasul pasal 3, orang-orang mengenal. Ini adalah orang yang dulunya minta sedekah. Ia ada orang lumpuh sejak lahirnya. Tetapi sekarang ia sembuh. Ia sudah pulih. Artinya saudara, dia sudah sangat lama di situ. Bertahun-tahun. Sehingga orang-orang mengenal orang lumpuh ini. Ada pengemis yang tiap hari ada di Bait Allah. Tapi perhatikan, sekalipun tiap hari, paling banyak ia hanya mendapat sedekah. Dan apakah itu memuaskan hidupnya? Tidak. Karena hari ini dapat sedekah, esoknya dia datang lagi. Dan ketika esoknya dapat sedekah, dia datang lagi karena memang sedekah seberapapun banyaknya tidak mengubah kehidupannya. Saudara, kita percaya kepada Tuhan, dan oleh percaya kita mencari Tuhan untuk bersekutu dengan Tuhan dalam doa, pujian, sembahan, dan ibadah. Tentu karena kita punya tujuan. Tujuan kita hendaknya benar. Bukan hanya tujuan-tujuan sesaat. Tetapi yang punya nilai kekal. Itu sebabnya Amos pasal 3 ayat 4, 5, dan 6 tadi dikatakan, carilah aku, carilah Tuhan, kamu akan hidup. Hidup ini memang hanya bisa diperoleh dari Tuhan. Dan seperti yang Petrus kemudian katakan kepada si lumpuh ini, emas dan perak aku tidak ada, tetapi apa yang aku punya, demi nama Tuhan Yesus Kristus orang Nazaret, berdiri dan berjalanlah. Itu mengungkapkan bahwa, dan nantinya pada pasal 4 ayat 12, Petrus dengan tegas berkata kepada pemimpin-pemimpin agama Yahudi, bahwa di bawah kolong langit ini tidak ada seorang pun atau satu nama pun yang diberikan kepada manusia supaya dapat
selamat kecuali dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nah, hidup yang diberi kepada orang yang mencari Tuhan, ini bukan sekedar hidup sehari-hari, tidak. Tetapi ini adalah hidupnya Allah sendiri. Barang siapa mencari Tuhan Yesus Kristus dan mendapatkannya, maka ia akan beroleh hidup. Firman Allah mengatakan, tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Tetapi saudara, ini luar biasanya Allah Tuhan kita. Ketika seseorang dengan sungguh hati mencari Dia dan mendapatkannya, tidak hanya beroleh hidup yang kekal, dosanya dihapus, hidupnya ditebus, dan diberikan jaminan kekekalan bersama Dia di sorga, tetapi juga berkat yang berlimpah, mukjizat yang nyata. Loh, kalau begitu apa bedanya dengan tadi? Jangan mencari Betel, Gilgal, dan Berseba. Bedanya ini. Kalau seseorang hanya mencari Betel, tempat, mencari Gilgal, itu mukjizat. Menyeberang ke Berseba, itu berkat. Maka bisa kehilangan yang lain, yang lebih penting, yaitu hidupnya Allah. Tapi sebaliknya jika seseorang sungguh mencari Allah, ia mendapatkan hidupnya Allah, dan kemudian ia pun dapat menerima berkat-berkat, bahkan mengalami mukjizat. Tuhan Yesus mengajarkan kepada orang banyak dalam khotbahnya di bukit, ketika menjelaskan tentang kekhawatiran, Tuhan Yesus mengingatkan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Cari kerajaan Allah dan kebenarannya dulu, baru semuanya. Apa itu semuanya? Pada ayat di atasnya, pada perikop Matius pasal 6 itu bicara tentang kebutuhan-kebutuhan yang dicari oleh manusia akan ditambahkan kepadamu. Ada contoh yang luar biasa di sini adalah Raja Salomo yang diberikan oleh Tuhan anugerah membangun bait Allah. Ketika Salomo naik tahta, seolah ia ditantang oleh Allah. Apa yang kamu minta, aku akan berikan kepadamu. Kalau itu dengan istilah sekarang mungkin Salomo bagaikan diberi cek yang masih kosong, bukan kosong dananya, tetapi belum diisi jumlah nominal yang ia bisa tarik. Seandainya kita mungkin, waduh, saya akan minta karena saya raja yang masih muda, minta kekuatan, minta kekayaan, kejayaan dan sebagainya. Ternyata tidak. Dalam kitab 1 Raja-Raja pasal 3 ayat 11, Salomo meminta hikmat yang merupakan roh pengenalan akan Allah sendiri. Akibatnya apa? Justru karena Salomo mengutamakan hikmat, maka kekayaan dan kejayaan kemudian dilimpahkan kepadanya. Bapak, Ibu, Saudara, tentu dalam kondisi seperti sekarang, kita sangat membutuhkan pertolongan Tuhan. Yang sakit memerlukan kesembuhan. Yang menghadapi berbagai persoalan sangat menginginkan pertolongan dan mukjizat. Akibat kejadian luar biasa pandemi COVID-19 ini, banyak orang terpuruk secara ekonomi. Dan tentu sebagai orang percaya,
datang dalam doa, ibadah, kita mohon berkat-berkat pertolongannya. Salah saudara? Tidak. Tetapi firman Allah pada saat ini mengingatkan, carilah Tuhan, jangan yang lain. Si lumpuh ini tiap-tiap hari di bait Allah karena dia tidak mencari Allah, tetapi mencari sedekah. Dia hanya beroleh sedekah saja. Tiap hari masih butuh dan butuh lagi. Tiap hari masih mengemis dan mengemis lagi. Mari saudara, cari Tuhan. Sebab Tuhan sejatinya adalah sumber segalanya. Sumber berkat, pembuat mukjizat. Dan kita cari Tuhan. Saya mengakhirinya dengan ini saudara. Ada orang berkata, saya beribadah di tempat ini karena di sini berkat melimpah. Saya beribadah di gereja ini karena mukjizat sering terjadi. Oh, kalau saya lain. Saya beribadah di sini karena pengajarannya dalam dan mengubah hidup. Sekali lagi, apakah pernyataan ini salah? Tidak. Tetapi perlu diluruskan bahwa berkat melimpah, mukjizat yang sering terjadi, pengajaran yang dalam dan mengubah hidup itu terjadi karena hadirnya Tuhan pribadi. Sebab itu kita mencari Tuhan, bukan yang lain. Tuhan yang pertama dan yang terutama, yang lain akan ditambahkan kepadamu. Amin.
Bapak Ibu Saudara, sebelum kita berdoa, sedikit saya hendak menyampaikan bahwa Wali Kota Surabaya sudah mengeluarkan peraturan, keputusan tentang revitalisasi tempat ibadah. Sebetulnya sejak minggu lalu tanggal 7 Juni, kita sudah bisa beribadah tatap muka di gereja, tetapi harus dengan ketat, disiplin, memenuhi protokol kesehatan. Oleh berbagai pertimbangan, kita Jemaat Damai Sejahtera masih menunggu sampai betul-betul kondisi katakanlah aman untuk semua pihak. Nah, tentu kita semua rindu sekali untuk beribadah. Nah, khotbah hari ini mengingatkan kita, tempat ibadah sangat perlu. Tetapi lebih dari itu adalah Tuhan pribadi yang bisa kita temui di setiap saat dalam roh dan kebenaran. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk nasihat, bahkan teguran firman Allah, agar kami memiliki motivasi yang benar ketika kami hendak beribadah, ketika kami mau berdoa, bahwa sekalipun ya kami sangat rindu Tuhan, sudah 3 bulan kami belum bisa beribadah bersama di rumah Allah di gereja. Tetapi kiranya murnikan hati kami bahwa kami lebih membutuhkan Tuhan Yesus pribadi daripada tempat. Kami sangat memerlukan berkat-berkat Tuhan. Apalagi dalam situasi kondisi ekonomi yang sekarang ini akibat COVID-19. PHK terjadi di mana-mana. Kegiatan ekonomi belum bisa leluasa sebagaimana dulu dilakukan. Kami membutuhkan berkat. Tetapi lebih dari itu ya Tuhan, kami memerlukan Tuhan pribadi, sumber berkat untuk kehidupan kami. Tuhan, dalam bayang-bayang ancaman COVID-19 ini, banyak orang menjadi takut. Kami membutuhkan mukjizat-Mu Tuhan. Tetapi kiranya firman Allah ini mengingatkan bahwa lebih daripada mukjizat, kami memerlukan Tuhan Yesus pribadi, pembuat mukjizat itu. Karenanya Bapa, suara hamba-Mu berhenti, tetapi Roh Kudus akan terus mengumandangkan kebenaran firman. Baik sekarang ketika situasi kondisi masih seperti ini atau kelak ketika masa transisi new normal, kami bisa beribadah di dalam gereja dan melakukan kegiatan yang lain. Roh Kudus dan terang firman Allah menolong kami untuk mencari Tuhan Yesus pribadi. Lebih dari yang lain. Memberkati kiranya setiap saudara yang mendengar dan yang mengikuti pemberitaan firman Allah saat ini. Memberkati kota kami, memberkati wilayah kami, memberkati keluarga, teman-teman, tetangga, dan siapapun ya Tuhan. Memberkati pemerintah kami Indonesia, pusat sampai ke daerah. Memberkati kiranya dokter, perawat, dan petugas medis yang lain, relawan-relawan. Memberkati semua aparat gugus tugas untuk mengatasi merebaknya virus corona di pusat maupun daerah. Memberkati Polri dan TNI dan penegak hukum yang lain. Agar Indonesia
segera terbebas dari badai corona ini. Memberkati setiap rumah tangga dengan tentram, damai, tercukupi kebutuhannya tiap hari, memberkati tiap-tiap anakmu dengan kesehatan, kesembuhan, dan pemulihan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Bapa di surga, dikuduskanlah kiranya namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berilah kami makanan kami secukupnya untuk hari ini. Ampunilah kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, melainkan lepaskanlah kami dari yang jahat. Sebab Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan kekal selama-lamanya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, arahkan hatimu, pikiranmu kepada Kristus di surga, menerima berkat-Nya. Dalam nama Allah Bapa, Allah Putra dan Allah Roh Kudus, turun melimpah atas saudara dan seisi rumahmu segala berkat Tuhan, berkat jasmani, jiwani, dan rohani. Anugerah Bapa yang kekal dan damai sejahteranya yang melampaui segala akal, dalam kasih karunia Kristus dan persekutuan Roh Kudus, memberkati saudara, menyertai saudara sepanjang hari ini, sepanjang umur hidup kita, bahkan sampai selama-lamanya. Terpujilah nama Tuhan untuk seterusnya dan selama-lamanya dalam nama Yesus. Bersama kita katakan, amin.